Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT Timar Jaya Indonesia. Kali ini kita akan mencoba melakukan penerapan dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau di beberapa episode yang lalu kita sudah pernah belajar bagaimana mengencrypt suatu file dengan symmetric key. Ya, waktu itu kita mengencrypt dengan algoritma triple dash. Kali ini kita akan mengencrypt dengan algoritma simetriknya adalah algoritma AES, tapi juga sekaligus digabungkan dengan algoritma asimetrik yaitu algoritma RSA. Ya, penggabungan ini gunanya supaya kita bisa menerapkan 4 service keamanan, ya, yaitu confidentiality, message integrity, proof of origin, dan non-repudiation, seperti yang sudah kita singgung di beberapa episode sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasannya secara detail. Oke, kita lihat di direktori ini, direktori for security services. Saya mempunyai beberapa file. File yang pertama adalah file keypair.gen.py. Ini Python untuk mengenerate keypair RSA. Kemudian nanti ada message.txt. Ini adalah message yang akan kita kirimkan. Kemudian ada send message snmsg.py. Ini script untuk mengirimkan message atau mengencrypt message dengan prinsip 4 service security. Kemudian rcmsg ini adalah script untuk menerima atau mendecrypt file dengan 4 prinsip service keamanan. Oke, kita lihat terlebih dahulu keypair.gen.py. Oke, ini program yang singkat saja. Jadi kita akan menanyakan username-nya siapa, kemudian panjang key RSA-nya berapa panjang, dan passphrase-nya apa. Kemudian nanti script-nya akan mengenerate keypair, kemudian keypair-nya akan diekspor dalam format PEM dengan passphrase PKCS8, kemudian di-save dengan format nama user, keypair PEM PKCS8 passphrase.pem. Ya, ini di save, kemudian dia juga men-save public key, jadi public key-nya dikeluarkan menjadi satu key sendiri, kemudian diekspor dalam format PEM juga PKCS8, kemudian di save dengan nama user pub key PEM PKCS8. Ya, kita coba mengenerate-nya. Oke, keypair again. Ya, dia tanya username. Misalnya kita akan membuat nama Alice. Kemudian public key length-nya 2048. Ya, ini minimum key length yang dianggap secure. Kemudian saya masukkan passphrase-nya. Oke, karena ini 2048 mungkin agak sedikit lambat. Oke, sudah. Kemudian kita mengenerate keypair yang berikutnya, yaitu atas nama Bob. Panjangnya sama 2048. Kemudian passphrase-nya dimasukkan. Oke, sabar bentar. Ya, sudah selesai untuk Bob. Kita masukkan yang ketiga. Untuk username-nya namanya Charlie. Panjangnya sama 2048. Kemudian saya masukkan passphrase-nya. Oke, kita sudah mengenerate 3 keypair dan tentu saja akan menghasilkan 3 file dalam format passphrase terproteksi passphrase, yaitu keypair, kemudian 3 file yang tanpa passphrase, yaitu yang public key saja.
Jadi Alice keeper, Alice public key, Bob keeper, Bob public key, Charlie keeper, kemudian Charlie public key. Oke, kemudian kita lihat file yang akan kita kirimkan. Maaf, filenya adalah message.txt. Ya, message-nya adalah rahasia. Ini pesan rahasia yang harus diacak dengan digital envelope. Ya, jadi teknik untuk mengenkripsi digital envelope. Kemudian designing dengan digital signature untuk menghindari serangan MIMA, man in the middle attack. Ya, memakai algoritma AES256 CBC, RSA OAEP untuk encryption, kemudian SHA-256 dan RSA PSS untuk digital signature. Jadi memakai 4 prinsip security service security, yaitu confidentiality, message integrity, proof of origin, dan non-repudiation. Oke, sekarang kita lihat script send message-nya. Ya, script send message-nya adalah mulai dari sini. Jadi nanti akan meminta input nama sender, kemudian passphrase sender untuk membuka keypair-nya. Ya, jadi dia akan mengimport RSA keypair dari si sender, ya, open sender keypair. Kemudian setelah itu dia akan membuat keypair dalam format PyCryptodome, ya. Format modulus, eksponen public, eksponen private, P key, dan U. Kemudian meload public key, ya, dari receiver. Jadi receiver public key di load. Ya, kalau public key tidak perlu ada passphrase. Kemudian nanti akan ditempatkan dalam dalam variabel tersendiri, yaitu receiver public key. Kemudian akan meload file message yang akan dikirim. Jadi meminta input dari message yang akan dikirim, di load. Kemudian dilanjutkan dengan mengenerate RSA key secara random dan mengenerate IV initial vector secara random. Kita perlu IV karena akan memakai encryption-nya adalah CBC. Jadi key-nya generate random 32 bytes atau 256 bit. Kemudian generate IV-nya 16 bytes, ya, karena satu blok algoritma AES adalah 16 bytes. Kemudian key dan IV-nya kita encrypt dengan algoritma RSA. Tentu saja kita encrypt-nya menggunakan public key dari si penerima, receiver public key, ya, supaya hanya si receiver private key-nya yang akan kita kirim yang bisa membuka. Dalam case ini kita nanti akan mengirimkan dari Alice ke Charlie. Jadi receiver public key adalah public key-nya si Charlie. Nanti hanya Charlie yang bisa membuka key dan IV, karena Charlie yang memiliki private key Charlie. Kemudian kita mengencrypt message-nya. Jadi message-nya kita encrypt dengan algoritma AES CBC. Kita tentukan IV-nya, kita encrypt, kita padding kalau tidak kelipatan 16 byte. Setelah kita encrypt message-nya, kita melakukan signature terhadap message dan key dan IV yang sudah kita encrypt. Key dan IV yang sudah kita encrypt kita anggap sebagai encrypted secret. Kita melakukan signature. Jadi sebelum itu kita lakukan SHA terlebih dahulu, hash SHA-256. Kemudian kita melakukan digital signature, signing, ya, dari hasil hashnya kita signing dengan sender keypair, jadi sender private key-nya, lakukan signing. Kemudian hasilnya akan di save ke dalam suatu file, yaitu yang di save adalah secret yang sudah di encrypt, yaitu public dan yaitu key AES dan IV-nya yang sudah di encrypt dengan RSA public key dari penerima. Kemudian message signature-nya, yaitu hasil signature dari message encrypted
plus secret yang sudah di encrypt, designing dengan sender private key alias private key. Kemudian dilanjutkan dengan message dari yang sudah di encrypt dengan AES 256 CBC. Ya, ini bagian script untuk pengirim. Sekarang kita lihat script untuk penerima. Oke, ini script untuk penerima. Jadi akan ditanya nama pengirim, kemudian dibaca public key dari pengirim. Ya, nanti untuk mengecek digital signature-nya, kemudian dimasukkan ini ke dalam variabel sender public key. Kemudian akan meminta input dari nama penerima Charlie, ya, receiver name-nya, kemudian passphrase dari private key si Charlie dimasukkan, kemudian di load, ya, private key dari Charlie-nya di load dan ditaruh di receiver key pair. Setelah di load, kemudian file tadi yang berisi 3 bagian tadi dibaca, ya, encrypted filenya. Kemudian encrypted filenya ini dipecah menjadi 3, yaitu encrypted secretnya yang diterima, kemudian signature yang diterima, dan message encrypted yang diterima. Ya, encrypted secretnya ini adalah dari 0 sampai panjang blok dari public key public key dari si penerima. Kemudian panjang signature-nya adalah dari tadi, sisanya ke belakang sampai ditambah, ya. Jadi ini dari panjang public key dari atau key pair dari si penerima, lalu ditambah dengan panjang dari public key si pengirim. Ini adalah signature-nya. Signature akan dipakai oleh dengan nama pengirimnya. Kemudian sisanya adalah berisi message yang di encrypt. Setelah kita pecah filenya menjadi 3 bagian, kemudian kita lakukan terlebih dahulu pengecekan signature. Jadi signature yang diterima dibandingkan dengan pembuatan signature secara lokal, yaitu antara message encrypt secret, ya, secret yang sudah di encrypt dan message yang di encrypt ini dibuat hash, jadi di hash lebih dahulu antara message dan secret, ya, di hash. Kemudian hasil hashnya dimasukkan ke verify dari signature-nya, antara yang hasil hashnya dengan signature yang diterima. Kalau ini oke, maka dilanjutkan. Kalau tidak oke, signature is not valid, ya. Kalau oke, dilanjutkan, artinya kita mendecrypt key dan IV-nya, secretnya, key dan IV kita decrypt dengan private key, RSA private key dengan metode OAEP, di decrypt. Kemudian kita akan mendapatkan key dan IV-nya, ya, masing-masing panjangnya 32 byte dan 16 byte. Setelah itu baru mendecrypt message-nya menggunakan algoritma AES dengan key yang sudah kita decrypt, dengan IV yang sudah kita decrypt, ya. Kemudian hasilnya padding-nya dihilangkan menjadi clear data, clear message. Clear message-nya akan di-save ke dalam suatu file, nanti kita lihat hasilnya. Oke. Tadi kita sudah mengenerate 3 macam key pair, Alice, Bob, dan Charlie. Sekarang saya akan mencoba mengirimkan message dari Alice ke Charlie. Oke, send message. Sender name adalah Alice, ya. Saya masukkan passphrase dari Alice. Kemudian receiver name-nya adalah Charlie. Oke, message yang akan dikirimkan adalah msg.txt. Encrypted filenya misalnya saya namanya enc.bin. Oke, kalau kita lihat
Ini ya, sudah ada file encrypted.bin. Message aslinya adalah message.txt. Saya type message.txt. Hasilnya seperti ini. Kalau saya type nc.bin-nya, ya ini sudah teracak ya, sudah terencrypt. Sekarang saya simulasikan Charlie menerima, receive ya, Charlie sebagai receiver. Sender adalah Alice. Receiver name-nya adalah Charlie. Kemudian saya masukkan passphrase-nya Charlie. Encrypted filenya apa? nc.bin. Ya, clear filenya apa? Misalnya clr.txt. Ya, sudah selesai. Sekarang saya type clr.txt. Ya, Charlie berhasil mendecrypt message yang ada ya, rahasia dan seterusnya. Nah, ini contoh penerapan dari aplikasi 4 prinsip service security, 4 prinsip service keamanan. Oke, nah sekarang misalnya si Bob mencoba mau membaca message yang dikirimkan oleh Alice. Jadi Bob akan bertindak sebagai man in the middle attack ya. Jadi receive, siapa yang mengirimkan? Alice. Kemudian receivernya siapa? Bob. Passphrase-nya saya masukkan, passphrase-nya Bob. Encrypted filenya nc.bin. Ya, error. Bob tidak bisa mendecrypt message-nya. Ya, meskipun signature-nya betul, tapi waktu mendecrypt secret-nya atau mendecrypt key dan IV-nya akan salah ya. Ini errornya ada di PKCS 1 WAEP. Ini untuk bagian mendecrypt secret, mendecrypt key dan IV-nya. Oke, sekarang kita lanjut bahwa Bob tidak bisa membaca message yang dikirimkan oleh Alice ke Charlie. Sekarang bagaimana kalau Alice menolak bahwa ini bukan message yang saya kirim, saya tidak mengirimkan message ini. Ini adalah Bob yang mengirim. Ini Alice mencoba berdalih. Oke, kita buktikan kalau Bob yang mengirim, maka sendernya adalah Bob. Receivernya adalah Charlie ya. Charlie bisa ngecek, masukkan passphrase-nya 1 2 3. Oke, encrypted filenya enc.bin. Ya, sampai di sini terbukti bahwa signature-nya not valid. Artinya yang mengirimkan bukan Bob, tapi Alice. Ya, ini suatu program pendek yang bisa kita terapkan dalam untuk memakai 4 prinsip service keamanan ya. Kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Jadi di episode ini kita membahas soal 4 prinsip service keamanan, yaitu message confidentiality, kemudian message integrity, proof of origin, dan non-repudiation. Untuk episode selanjutnya kita masih tetap membahas 4 prinsip service keamanan ini, tapi digabungkan dengan serangan MIMA, man in the middle attack. Seperti apa pengaruh MIMA, man in the middle attack, terhadap 4 service ini kita akan bahas di episode mendatang. Terima kasih sudah bergabung dan melihat episode kali ini, dan kita berjumpa kembali di episode mendatang. Salam.